Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliza Nazwa Zulkarnain dengan NIM 092240909296. Saya mahasiswa jurusan farmasi semester 1. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya dapat dari mengikuti seminar Syariah Week yang dilaksanakan 2 hari, yaitu pada tanggal 15 sampai 16 Januari 2025. Baik, yang pertama itu adalah seminar hari pertama yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2025 yang membawa materi dengan judul Peran Agama dalam Penguatan Nilai-Nilai Pancasila yang dibawakan oleh Association Dr. Abdillah SEMSI yang menjelaskan bahwa agama memiliki sangat banyak peran terhadap Pancasila, yaitu dasar negara yang saat ini kita yakini sebagai pedoman kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah ideologi atau dasar-dasar keyakinan atau nilai-nilai yang kita akui kebenarannya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, Pancasila sangat berkaitan atau sangat berhubungan dengan agama. Sila-sila dalam Pancasila juga sangat sejalan dengan nilai-nilai agama. Agama juga membantu meningkatkan moral bangsa dan juga menjamin ketentraman kehidupan beragama. Agama juga memiliki nilai universal di dalamnya, yaitu kasih sayang, persatuan, keadilan, dan juga kebijaksanaan yang sangat sejalan dengan Pancasila. Agama Islam juga memiliki nilai kepemimpinan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan dalam Islam itu adalah amanah yang bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat secara luas. Nilai kepemimpinan agama Islam selaras dengan semangat Pancasila, karena keduanya mengedepankan prinsip yang sama, yaitu mengedepankan keadilan, kebijaksanaan, dan juga tanggung jawab sosial. Hal yang sangat penting bagi nilai agama dalam menjaga Pancasila yaitu adalah pemahaman mendalam mengenai makosid syariah. Baik, saya akan menjelaskan secara lebih spesifik mengenai peran agama dalam Pancasila, yaitu yang pertama pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Agama memiliki peran untuk mengajarkan nilai ketuhanan sebagai dasar moralitas dan juga etika. Agama membantu membentuk individu yang religius, jujur, dan juga bertanggung jawab. Serta agama mendorong toleransi antar umat beragama. Contohnya apa? Yang pertama itu pada kegiatan doa bersama pada hari kemerdekaan. Lalu yang kedua, menyediakan tempat ibadah di instansi publik tanpa membedakan agama tertentu. Ketuhanan atau tauhid sebagai dasar kepemimpinan itu terdapat pada Quran surat Al-Ikhlas. Pemimpin dalam Islam mengemban tanggung jawab atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidik, amanah, fatona, tablik, dan juga kebalikannya merupakan prinsip tauhid yang memastikan pemimpin bertindak jujur, amanah, dan adil dalam setiap keputusan. Lalu selanjutnya adalah sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Agama memiliki peran yaitu untuk mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, menumbuhkan rasa empati dan keadilan sosial, dan juga mengajarkan nilai-nilai kasih sayang dan solidaritas. Contohnya yaitu pada saat penggalangan dana oleh organisasi keagamaan tertentu untuk korban bencana. Lalu pelayanan kesehatan gratis oleh lembaga agama bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berobat. Lalu ada aksi solidaritas lintas agama dalam membantu kelompok rentan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepemimpinan Islam menekankan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Lalu dalam Islam, pemimpin bertugas memelihara kehormatan dan martabat manusia tanpa memandang suku, agama, dan juga ras. Selanjutnya adalah pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Agama memiliki peran untuk menjadi alat pemersatu masyarakat yang beragam budaya dan juga suku. Agama juga mengajarkan pentingnya kebersamaan dan harmoni dalam keberagaman untuk membangun toleransi melalui dialog antar agama. Contohnya yaitu festival kebudayaan yang menampilkan tradisi keagamaan. Perlu kontribusi agama apabila terjadi perpecahan atau perselisihan di suatu daerah.
dan juga deklarasi damai oleh tokoh agama untuk menjaga persatuan di wilayah yang sedang terjadi konflik. Islam mendorong pemimpin untuk menjaga persatuan dan harmoni di tengah keberanian. Islam memiliki 3 prinsip dalam menjaga itu, yaitu yang pertama, prinsip ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, ada prinsip ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan sebangsa. Dan yang terakhir adalah ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan sesama manusia, yang menjadi fondasi penting. Selanjutnya adalah peran agama pada sila keempat Pancasila. Agama berperan dalam mengajarkan pentingnya musyawarah dan menghormati keputusan bersama. Agama juga menumbuhkan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Lalu agama juga menyediakan panduan etika dalam pengambilan keputusan. Contohnya pada forum musyawarah lintas agama untuk menyelesaikan konflik di suatu daerah atau di masyarakat. Lalu penerapan prinsip keadilan dalam pembagian bansos oleh lembaga keagamaan. Lalu tokoh agama juga berperan sebagai mediator dalam konflik lokal. Islam mengajarkan musyawarah atau syura sebagai metode dalam mengambil keputusan. Pemimpin harus mengutamakan kebijaksanaan, keterbukaan, dan juga keadilan dalam kebijaksanaan. Lalu yang terakhir adalah peran agama dalam sila kelima Pancasila, yaitu agama berperan dalam mengajarkan keadilan sosial sebagai tanggung jawab kolektif, menginspirasi program pengentasan kemiskinan melalui nilai-nilai keagamaan, serta mendorong distribusi kekayaan yang adil dan merata. Contohnya pada program zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat miskin, serta program pelatihan keterampilan kerja. Kepemimpinan dalam Islam bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Prinsip ini terlihat dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan juga pemberantasan kesenjangan sosial. Maqasid syariah dalam menjaga kerukunan umat beragama adalah tujuan utama dari yang pertama, hifz al-din atau menjaga agama yang kita yakini. Yang kedua, hifz al-nafs yaitu menjaga jiwa. Yang ketiga, hifz al-aql yaitu menjaga akal atau mendorong pendidikan untuk menjaga akal. Lalu yang keempat ada hifz al-nasl yaitu menjaga keturunan melalui kebijaksanaan sosial yang adil. Yang kelima adalah hifz al-mal yaitu menjaga harta melalui distribusi kekayaan yang merata. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang saya dapatkan dari seminar Syariah Week Day 2 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2025. Seminar Syariah Week hari kedua membawa judul materi yaitu pengelolaan zakat kontemporer. Apa itu sedekah, infak, dan juga zakat? Yang pertama, sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako yang berarti kebenaran dan juga kejujuran. Sedekah mencerminkan tindakan kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan infak berasal dari kata anfaqo dalam bahasa Arab yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta kita di jalan Allah. Kata ini merujuk pada pengeluaran yang bermanfaat tanpa batasan penerima dan waktu tertentu. Selanjutnya adalah zakat yang berasal dari kata zaka yang berarti penyucian atau pertumbuhan. Zakat berfungsi sebagai alat untuk membersihkan harta dan menumbuhkan keberkahan bagi pemberi dan juga penerimanya. Zakat dapat bersifat wajib setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditunaikan dengan besaran tertentu juga. Zakat ditunjukkan kepada kelompok yang berhak atau mustahik. Selanjutnya adalah mengapa kita harus menunaikan zakat. Yang pertama itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta kita, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Quran Surat At-Taubah ayat 103, yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Lalu yang kedua, untuk menghilangkan kesenjangan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Lalu yang ketiga, untuk membantu fakir miskin dan golongan yang membutuhkan, yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Quran Surat At-Taubah ayat 60, yaitu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah.
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Lalu yang keempat yaitu untuk menumbuhkan solidaritas dan juga kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesulitan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kelima adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan juga pahala di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan juga rukulah bersama orang-orang yang ruku. Lalu selanjutnya adalah harta objek zakat yang memiliki dua pendekatan, yaitu tafsili terurai atau ismali global. Pendekatan terurai atau tafsili contohnya itu emas perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan juga hasil temuan atau rikas. Lalu yang kedua adalah pendekatan global atau ismali, yaitu contohnya harta, hasil usaha yang baik atau halal, dan juga beberapa hadis Nabi. Pengertian amil zakat terdapat pada Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011. Amil zakat memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, seseorang atau kelompok yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Yang kedua yaitu amil zakat adalah seseorang atau kelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan didirikan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Lalu amil zakat memiliki syarat tertentu, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal dan balik atau mukallaf, lalu yang ketiga amanah, dan yang keempat memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat yang terkait dengan tugas amil zakat. Lalu yang terakhir ada tata kelola zakat yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 7 yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Basnas, yaitu menyelenggarakan fungsi yang pertama, perencanaan pengumpulan atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Yang kedua ada pelaksanaan pengumpulan, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dan yang ketiga ada pengendalian pengumpulan atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lalu yang terakhir ada pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.